wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah dari kelas 4 LC, nomor absen 23 dengan NPM 06 24 30 31 0508. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman dan Bapak Anzas Rua Usmana selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisa kesalahan penulisan pada karya ilmiah, yaitu pada kali ini saya menganalisa laporan akhir yang disusun oleh Saudari Dwi Rahmasari dengan judul Analisa Pengaruh Beban dan Gangguan Listrik terhadap Trip OCB Gardu Induk PT BA Tbk. Pertama-tama, saya akan menjelaskan inti latar belakang dari karya ilmiah yang saya analisa. Energi listrik merupakan kebutuhan utama bagi berbagai sektor sehingga diperlukan sistem proteksi yang andal untuk menjaga kontinuitas penyaluran tenaga listrik. Salah satu perangkat proteksi yang digunakan adalah OCB atau Oil Circuit Breaker. Oil Circuit Breaker berfungsi memutus aliran listrik saat terjadi gangguan seperti arus lebih dan juga hubung singkat. Namun, pada gardu induk PT Bukit Asam Tbk masih terjadi trip OCB yang berulang atau tidak diinginkan akibat perubahan beban dan gangguan listrik. Kondisi tersebut dapat mengganggu kestabilitasan pasokan listrik, menurunkan keandalan sistem, dan juga menyebabkan pemadaman yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap pengaruh beban dan gangguan listrik terhadap trip OCB untuk mengetahui faktor penyebabnya serta menentukan langkah perbaikan guna meningkatkan keandalan sistem proteksi dan juga efisiensi operasi gardu induk tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menganalisa kesalahan penulisan pada karya ilmiah tersebut. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu kesalahan huruf. Pada contoh berikut ini, kesalahan penulisan huruf simetri yang seharusnya simetri. Dan pada contoh ini, penulisan analisa pengaruh beban dan gangguan listrik terhadap trip OCB gardu induk PT BA Tbk itu seharusnya dannya itu ditulis tidak menggunakan huruf kapital. Dan selanjutnya pada contoh ini itu penulisan PMT dengan DL angka 1 elektrik itu seharusnya ditulis dielektrik. Selanjutnya ada juga penulisan di Indonesia yang seharusnya menggunakan huruf kapital pada penulisan negara. Jadi seharusnya Indonesianya itu I-nya itu kapital. Berikutnya, pada penulisan menghubungkan dan memutuskan arus dan daya pada John DC normal untuk keperluan operasi maupun pemeliharaan. Seharusnya John DC itu ditulis dengan kondisi. Selanjutnya, itu seharusnya ditulis tinggi, bukan lebih tinggi. Jadi seharusnya lebih tinggi. Baik, untuk pembahasan yang kedua itu ada kesalahan kata. Pada contoh ini, terdapat kesalahan pada kata abnormal yang seharusnya ditulis dengan abnormal. Selanjutnya, pada contoh ini, terdapat kesalahan pada kata asing switching yang tidak dimiringkan. Selanjutnya, terdapat juga kesalahan kata pada transformator step up merupakan jenis transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Seharusnya kata menaikkan itu ditulis dengan menaikkan, K-nya itu 2. Selanjutnya, terdapat kesalahan penulisan kata yang seharusnya digabung.
seperti contoh ini, dan ini. Kata-kata tersebut seharusnya digabung, seperti ketidaktelitian, ketidakseimbangan, dan juga dititik beratkan. Seharusnya kata-kata tersebut tidak menggunakan spasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas kesalahan tanda baca. Pada halaman 14 ini, terdapat kesalahan tanda baca, yaitu kurangnya tanda titik karena kalimat yang sudah selesai dan setelahnya masuk kalimat baru, sehingga seharusnya diawali huruf kapital. Selanjutnya, pada halaman 15 ini, terdapat beberapa kesalahan penggunaan tanda baca, yaitu seperti yang saya tandai pada nomor 1, itu terdapat kesalahan yang seharusnya setelah kalimat itu menggunakan tanda titik. Dan yang kedua itu ada kesalahan penggunaan tanda titik 2 di tengah narasi. Dan yang ketiga itu kesalahan tanda baca koma sebelum kata dan yang seharusnya tidak diberi koma. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas kesalahan kalimat atau paragraf efektif. Pada halaman 16 ini, terdapat pemborosan kata karena ada penggunaan makna terjadi akibat terjadinya. Dan pada halaman ini, terdapat kesalahan penggunaan kata penguat dan dikuatkan dalam satu kalimat yang menimbulkan pengulangan makna. Untuk halaman 1, terdapat kata perjalanan yang tidak tepat dalam konteks strip OCB. Jadi seharusnya dapat diperbaiki menjadi salah satu penyebab utama gangguan tersebut, bukan salah satu penyebab utama perjalanan tersebut. Selanjutnya, pada penulisan kalimat berikut beberapa metode penulisan yang dipakai penulis dalam membuat laporan akhir ini adalah sebagai berikut. Kalimat tersebut kurang efektif karena terjadi pemborosan kata. Kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi berikut metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir ini. Selanjutnya juga ada kalimat bab ini menyimpulkan hasil dari pembahasan dan menerima saran apa yang dapat diberikan. Kalimat tersebut kurang efektif karena pengulangan kata memberikan. Kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi bab ini menyimpulkan hasil pembahasan serta memuat saran yang dapat diajukan. Selanjutnya saya akan membahas kesalahan pada daftar pustaka. Pada daftar pustaka karya ilmiah ini seharusnya disesuaikan lagi menggunakan style Chicago sesuai dengan ketentuan lembaga dan juga jurusan atau prodi teknik listrik yang diambil oleh penulis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil atau simpulan dari penelitian tersebut. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa trip pada OCB di gardu induk PT Bukit Asam Tbk terutama disebabkan oleh gangguan arus lebih atau overcurrent yang nilainya melebihi batas setting relay proteksi. Selain itu, perubahan beban dan faktor daya atau KOSPI juga berpengaruh terhadap besarnya arus nominal yang mengalir pada sistem. Semakin besar arus nominal yang dihasilkan, maka hasil nilai overcurrent dan arus pick up relay akan semakin meningkat, sehingga kemungkinan terjadinya trip OCB menjadi lebih besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi beban yang berubah-ubah serta faktor daya yang rendah dapat menyebabkan kenaikan arus meskipun daya beban tidak selalu lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian setting relay proteksi sesuai dengan kondisi beban aktual agar sistem proteksi dapat bekerja secara optimal. Dengan pengaturan proteksi yang tepat, trip yang tidak diinginkan dapat diminimalkan sehingga keandalan, keamanan, dan kontinuitas. Sekian penjelasan dari saya untuk analisa kesalahan
penulisan pada karya ilmiah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.